Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 tahun 2022 Angkatan 7 melakukan kegiatan visitasi kepemimpinan nasional dengan tema meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan lokus pada pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan pada tanggal 13 Juni tahun 2022. Jawa Timur melalui gerbang Kertasusila adalah pusat kawasan timur Indonesia. Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur merupakan kawasan inti gerbang Kertasusila dan sebagai pintu gerbang Jawa Timur. Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dan merupakan kota metropolis yang dihuni berbagai etnis, yang mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat bervariasi. Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Bapak Eri Cahyadi atau yang kerap kita sapa Cak Eri memiliki visi gotong royong menuju Surabaya kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Selanjutnya memiliki misi dengan membangun sumber daya manusia unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebinekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya, serta memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita akan menggeser, yaitu kepada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Dan titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan. Pembangunan Indonesia ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Arah kebijakan pembangunan manusia ini difokuskan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Sebagai salah satu arah kebijakan nasional untuk pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah, serta tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan. Selanjutnya, arah kebijakan nasional mengenai pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu tujuan Sustainable Development Goals, yakni pendidikan berkualitas. Pemimpin diibaratkan sebagai dirijen dari suatu orkestra yang mampu melakukan kolaborasi dan sinergi pada seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan menuju masyarakat yang berkemajuan. Hal tersebut disampaikan secara gamblang oleh Bapak Wali Kota. Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengucapkan dan mengaturkan sembah nuwun sangat kepada seluruh visitasi kepemimpinan nasional angkatan ke-7 yang datang hari ini ke kota Surabaya yang semuanya dari Eselon 2. Kita membangun kota ini di Surabaya, membangun dengan hati. Dan tidak ada yang lebih baik di kota Surabaya yang saya tanamkan. Karena sebenarnya yang bisa membangun sebuah kota itu adalah rakyatnya yang mencintai kotanya. Berbagai arahan kebijakan nasional serta visi dan misi wali kota menjadikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya memiliki visi menjadikan Surabaya sebagai barometer dan inspirator pendidikan nasional dengan misi mewujudkan layanan akses pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Pelaksanaan misi tersebut telah dilakukan publikasi dan pemberian pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan
secara baik oleh pemerintah Kota Surabaya. Tentang fungsi dari tugas guru. Bagaimana cara untuk memperlakukan siswa, termasuk di dalamnya adalah bagaimana untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Mata pelajaran kewirausahaan dilakukan dengan mengadakan pembelajaran berbasis proyek. Dalam melakukan kolaborasi itu juga dikembangkan sikap berbudaya dalam bingkai kebinekaan. Pelayanan alhamdulillah untuk di sekolah anak saya itu baik, dan untuk ekstrakurikulernya juga bagus. Bagi siswa-siswa yang kurang mampu juga ya, mereka ini termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah, itu ada beberapa siswa itu ya disuplai untuk alat-alatnya, baik semuanya yang berkaitan dengan keperluan sekolah itu sendiri kan gitu. Perkembangan layanan pendidikan di Kota Surabaya setiap tahun terus mengalami peningkatan. Dengan semangat kepemimpinan wali kota, serta semakin meningkatnya ekspektasi masyarakat atas layanan pendidikan untuk peningkatan kualitas kesejahteraan, maka pertumbuhan layanan pendidikan harus dapat menjawab kebutuhan yang terus meningkat. Kebutuhan layanan pendidikan dengan berbagai kondisi, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, maka pertumbuhan kualitas layanan pendidikan harus bertumbuh lebih cepat. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan peningkatan kualitas layanan pendidikan, maka kebutuhan tenaga pengajar juga semakin meningkat, di mana hal tersebut masih belum dapat dipenuhi. Sehingga saat ini masih terjadi disparitas pelaksanaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah dengan swasta, serta masih belum optimalnya pemberian layanan kepada difabel. Kota Surabaya telah memiliki potensi besar dalam penyelenggaraan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Hal tersebut telah dibuktikan dengan berbagai penghargaan dari inovasi yang telah diimplementasikan, serta mampu menjadi referensi di kawasan Jawa Timur hingga ke nasional. Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Kota Surabaya perlu dipacu untuk dapat terus memenuhi ekspektasi yang semakin meningkat. Continuous improvement harus dilakukan pada aspek tata kelola pemerintahan. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi digital, maka pemerintah Kota Surabaya dapat memanfaatkan penerapan tata kelola pemerintahan digital dengan berbasis kerangka regulasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia. Sehingga kebijakan dan pelayanan publik dilaksanakan melalui policy based evidence. Melalui kerangka kerja arsitektur SPBE yang memastikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Mendukung pelaksanaan sistem kerja ASN yang bersifat kolaboratif menuju birokrasi agile. Pada aspek SDM aparatur, mengembangkan pemikiran out of the box sebagai bagian untuk penciptaan inovasi, mendukung penerapan kebijakan dan birokrasi yang agile dan mengikuti kebutuhan masyarakat, dan pembentukan servant leadership sebagai filosofi dasar dalam pelayanan kepada masyarakat, konsisten melayani dengan empati dan mengutamakan kepentingan umat. Pada aspek layanan pendidikan di Kota Surabaya, untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan seluruh kehidupan masyarakat di Kota Surabaya, perlu ditingkatkan pelaksanaan 8 standar mutu pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dengan pelaksanaan rekomendasi,
Diharapkan Kota Surabaya dapat melakukan peningkatan kualitas SDM, berperan strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, serta menumbuh kembangkan daya saing melalui ekonomi kerakyatan.